sangat emergensi waktu untuk bagaimana putra-putri Praja Nusantara ini, anak bangsa ini memikirkan wahyu dalam menitisnya kepada anak cucu Nusantara ini untuk memimpin bangsa. Tanpa wahyu ini, saya yakin Indonesia niscaya akan jalan di tempat. Tapi ulo salamulyo aturbatyo wismuka Nusantara. Wilayah yang jati nuhuni ajat-ajate lugu Nusantara tapi uluk salam mulia. Mengingat cerita kejayaan Majapahit terkait dengan Kaki Sabdo Palon ya, yang nagih janji yang tertera di tulisan itu, ketika runtuhnya Majapahit itu, Kaki Sabdo Palon dalam candra sengkalanya mengatakan, menurut sejarah gitu, menurut tutur rakyat, adalah waktunya itu sirno ilang kertane bumi, yang dalam angkanya tahunnya itu 1400 gitu. Sekali lagi saya mengatakan sesuai dengan jangka Sabdo Palon nagih janji runtuhnya Majapahit ini, sirno ilang kertane bumi itu adalah tahun 1400 ya. Timbulnya lagi Majapahit wilayahnya dari Sabang sampai Merauke melalui raganya Bung Karno dan para pahlawan pendiri bangsa ini ya, taruhlah terutama itu Bung Karno dan 3 serangkai itu, tapi yang dominan adalah Bung Karno, melalui raga Bung Karno lah cara kasar itu. Jadi bersatu kembali itu tahun 1945. Nah, ini saya mengatakan bahwasanya terkait dengan waktu ini ya, terkait dengan waktu, intinya Sabdo Palon nagih janji itu akan meminta kembali tatanan Majapahit, yang otomatis kita sebagai putra putri Praja Nusantara ini, atau kita sebagai warga negara Indonesia yang sekarang bernama Indonesia, kita sebagai anak cucu Nusantara, cara gampangnya ngomong gitu, tentu kita semestinya niteni, yang saya maksud tentunya kejayaan menurut tanah Jawa, tentunya kejayaan bangsa Nusantara ini menurut tanah Jawa mesti berpedoman kepada Topo Broto. Besaran Majapahit tentunya bertolak dasar, kalau dalam zaman dulu itu seperti Airlangga juga bertapa brata dulu, seperti Ken Arok juga demikian ya, sampai membuat keris dulu, sampai dengan Raden Wijaya juga melalui Arya Wiraraja bertapa dulu ya. Lah ini sebagai pedoman atau sebagai tolak ukur, sebagai parameter atau sebagai kaca benggala kita sebagai anak cucu Nusantara ini semestinya berkiblat dari yang demikian. Lah yang saya maksud, kurun waktu dari sirno ilang kertane bumi 1400 lalu 1945 Indonesia merdeka. Lah tentunya kapankah, tanda tanya, Nusantara ini sesuai dengan yang didambakan oleh Kaki Sabdo Palon akan menjadi puncak dan pusat peradaban dunia, karena janji Sabdo Palon itu kan setelah 500 tahun dalam genggaman, mohon maaf, taruhlah para wali gitu aja, atau dalam genggaman Raden Patah dan kawan-kawan ini akan diminta kembali, sudah terwujud diminta kembali, tinggal sekarang bagaimana ya, karena sudah bersatu kan sudah diminta kembali. Lah sekarang bagaimana Nusantara ini menjadi puncak dan pusat peradaban dunia. Lah kalau saya dalam perhitungan perjalanan spiritual saya, dalam hitungan saya ya,
dalam hitungan saya menghitung dari runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Sekali lagi, saya menghitung dari runtuhnya pemerintahan Orde Baru sampai sekarang. Menurut keyakinan saya, belum ada wahyu yang mapan laksana kepada Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Tentunya kita mesti bertanya-tanya dan laku batin tentunya mengiringi. Menurut perhitungan saya, kalau runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998, ya, sedangkan perhitungan wahyu menurut leluhur Jawa ini adalah per satu windu, ya, per satu windu, di mana windu itu ada 8 tahun, yaitu alif, ehe, jim awal, jedal, bewawu, tentunya 8 tahun, ya. Lah 8 tahun dalam windu itu ada 4, windu adi, windu kuntoro, windu sengoro, windu sancoyo. Lah ini kalau saya menghitung taruhlah 8 tahun kali 4. Sekali lagi, 8 tahun kali 4, karena hitungan windu itu ada 4, yaitu windu adi, windu kuntoro, windu sengkoro, windu sancoyo. Lah ini tentunya 8 tahun kali 4 32 tahun, ya. Jadi dalam perhitungan saya 98 ditambah 8 tahun kali 4, taruhlah satu windu itu ada 8 tahun, 8 tahun kali hitungan maksimal itu 4 windu, taruhlah 98 tambah 32 ini adalah ketemunya 2030 kalau nggak keliru. Lah ini merupakan sebuah perhitungan menurut saya yang semestinya Indonesia sudah menjadi puncak dan pusat peradaban dunia. Lah, lalu saya mengatakan kaitannya kalau leluhur kita tidak lain tidak bukan berkiblat dan bertolak dari Topo Broto Nggayuh Wahyu. Nggayuh Wahyu apa? Kepemimpinan Nusantara. Saya mengatakan kalau sekarang tahun 2022 berarti kesempatan tinggal 8 tahun lagi. Lah ini menurut saya waktu yang sangat emergensi. Emergensi dalam arti 8 tahun ini semestinya sudah bisa turun menitis dan memulai penataan Indonesia menjadi mercusuar dunia. Artinya kalau saya kecenderungannya adalah windu wadi, windu kuntoro, ya, taruhlah ini sudah terwujud. Kalau sekarang windunya kalau nggak keliru windu wadi, tahunnya tahun alif. Artinya saya mengatakan dalam 1-2 tahun ke depan ini, ya, 1 atau 2 tahun ke depan ini semestinya wahyu kepemimpinan agung Nusantara ini telah nitis kepada putra-putri Praja Nusantara. Saya memberikan warning, ya, taruhlah bahwasanya kesempatan untuk ngudi wahyu, karena saya bermaksud bahwasanya pemimpin Indonesia ini semestinya memiliki wahyu. Lah kalau kaitannya dengan menyongsong tahun 2024 kita ada pemilu, waktu untuk nggayuh wahyu kepemimpinan Indonesia ini berarti hanya 1 atau 1,5 tahun. Sekali lagi, 1 atau 1,5 tahun untuk nggayuh wahyunya ini, otomatis paling tinggal 1 tahun. Lah ini yang saya katakan bahwasanya emergensi waktu turunnya wahyu dan nitisnya wahyu kepemimpinan Nusantara ini semestinya patut dipikirkan oleh seluruh bangsa Nusantara agar Indonesia nantinya sesuai dengan yang didambakan menjadi puncak dan pusat peradaban dunia. Lah tanpa wahyu ini saya yakin Indonesia niscaya akan jalan di tempat atau maksimal ya ada kemajuan, namun juga ada kemajuan di satu sisi mungkin penambahan utang seperti yang sudah. Lah artinya saya cenderung memberi rujukan kepada seluruh anak bangsa ini, semestinya hal yang demikian kita sebagai anak turun Nusantara ini patut kita pikirkan secara seksama bagaimana wahyu ini segera menitis kepada salah satu putra atau putri Praja Nusantara agar Indonesia ke depan tahun 2024 ini syukur nanti langsung dipimpin melalui proses demokrasi ini, atau nanti ada sebuah hal lain, ya, yang menentukan lain. Artinya saya tidak mendambakan demokrasi ini taruhlah chaos, itu enggak, namun saya mengatakan bila mana memungkinkan kok, yang penting ada wahyunya ini, bila mana nanti mungkin adalah
penggiringan keadaan itu ke arah monarki pun tidak masalah. Yang penting Indonesia ini tanpa wahyu, ya saya yakin tidak mungkin akan bisa menjadi puncak dan pusat peradaban dunia. Intinya dalam hal ini saya mengatakan bahwasanya sangat emergensi waktu untuk bagaimana putra-putri Praja Nusantara ini, anak bangsa ini memikirkan wahyu dalam menitisnya kepada anak cucu Nusantara ini untuk memimpin bangsa. Intinya waktu kalau melihat tahun 2024 hanya kurang lebih tinggal maksimal 1,5 tahun untuk bagaimana menitiskan wahyu ini. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sanur Bali,